Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan lanjut pembahasan materi tentang matriks di MATLAB. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengerjakan matriks ya menggunakan program MATLAB. Oke. Nah, kita tahu matriks punya ukuran ya, punya dimensi. Ada bagian kalau kita katakan 2x3, matriks 2x3 berarti barisnya 2, kemudian kolomnya ada 3. Kalau untuk mengecek dimensi atau ukuran dari matriks pada MATLAB, kita menggunakan dua fungsi ini ya. Kalau kita ingin melihat ukurannya, kita menggunakan fungsi size. Kalau kita ingin mengetahui berapa banyak elemen ya, pada matriks tersebut, maka kita menggunakan fungsi rank. Oke, kita coba dua fungsi ini pada MATLAB ya. Taruhlah fungsi, kita bikin variabel x seperti ini, kemudian matriksnya adalah 4, 3, 2, min 4 ya. 4, 3, 4, 3, 2, min 4, 5, 7. Nah, ini adalah matriks 3x2. Dan kita ingin mencoba fungsi, misalkan pertama mengukur dimensinya, kita menggunakan fungsi size ya. Ketik seperti ini, size x ya, karena kita menggunakan variabel x, kita pengen lihat size-nya. Nah, jadi langsung ya terbaca size-nya adalah 3x2 ya, artinya 3 baris 2 kolom. Bagaimana kalau kita menggunakan fungsi rank dari x? Nah, rank saja berarti hanya baris ya, ada 3 baris ya. Oke. Jadi kalau fungsi rank itu untuk mencari banyaknya elemen ya pada sebuah vektor. Nah, kalau size itu kita untuk mengetahui banyaknya jumlah baris dan kolom dari sebuah matriks. Oke, di matriks kita tahu ada istilah transpose. Transpose itu kita mengubah apa yang ada di kolom menjadi baris, dan sebaliknya apa yang di baris menjadi kolom gitu. Nah, fungsi transpose kalau di MATLAB kita menggunakan tanda petik. Tanda petik itu seperti ini ya, seperti yang ada di materi ini, tanda petik ya, ini di sini x terus tanda petik 1. Nah, itu adalah menunjukkan kita ingin mentranspos ya matriks dari x ya, matriks dari variabel yang kita menggunakan huruf x. Baik, kita coba. Baik, tadi ini adalah matriks x 4, 3, 2, min 4, 5, 7. Nah, kita ingin merubah dia menjadi
kita ingin mentranspos ya, mentranspos dia, maka kita cukup mengetik, misalkan kita bikin variabel baru x1 sama dengan x transpos ya, petik 1 ya, petik 1 itu ini ya, petik 1 ya, kita enter. Nah, dia merubah ya, merubah apa yang sebelumnya baris ya menjadi kolom ya. Sebelumnya baris pertama itu 43 ya, kini menjadi kolom yang pertama 43. Sebelumnya baris kedua itu 2 dan -4, dia merubah menjadi kolom kedua yaitu 2 dan -4, sampai yang kolom ketiga 57 dari yang sebelumnya berasal dari baris 57. Kita lanjut. Nah, bisa tadi menggunakan secara variabel, kita juga bisa menggunakan langsung ya pada pada bagian di dalam variabel tersebut ya. Misalkan ini kita buat variabel resistor, kemudian kita buat matriks dengan baris ya, satu baris ya, 10, 11, 12, 13, 15, satu baris tuh ada 5 kolom. Nah, kita transpos dia, kita tambahkan titik koma ya, titik koma 1 ya di atas itu, maka dia akan berubah menjadi matriks barisnya 5 ya, kolomnya 1. Seperti itu. Oke, sekarang kita ingin tahu ya bagaimana operasional sebuah matriks ya menggunakan MATLAB gitu. Kalau kita berbicara operasional berarti ada maksudnya operasi penjumlahan, operasi pengurangan, kemudian operasi perkalian maupun operasi pembagian pada matriks. Ya, misalkan kita ingin mengalihkan ya, matriks 2x2 ya, sama-sama 2x2. Kalau perkalian dalam matriks kan menggunakan tanda bintang ya. Ini ya, tanda bintang. Tanda bintang seperti ini. Kemudian kita bagi juga pakai seperti ini ya. Nah, kalau di MATLAB, kalau matriks kita harus tambahkan tanda titik ya, tanda titik seperti ini. Titik dulu baru bintang, titik dulu baru tanda bagi, baru bisa dia berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kita kalau perkalian dengan skalar biasa ya, kalau dengan skalar hanya tanda bintang ya. Tidak perlu menggunakan tanda titik ya. Nah, kita bisa coba ya, kita coba misalkan kita buat matriks X ya, matriks X itu sama dengan misalkan 1, 2, 3, 2. Kemudian matriks Y misalkan 4, 2, 4 dan 2, kemudian 1 dan 4, 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Oke, kita ingin kalau penjumlahan, pengurangan biasa ya, sama ya. Kalau kita mau tambahkan berarti tinggal X tambah Y ya. Jadi matriks 5, 4, 4, 5 ya.
pengurangan juga biasa ya, misalkan matriks X kurang matriks Y biasa. Tapi kalau untuk perkalian maka kita harus taruh tanda titik baru bintang ya, bintang Y ya, seperti ini baru itu bekerja. Kalau kita hanya menggunakan X kali Y menggunakan tanda bintang seperti ini, dia hasilnya akan berbeda tuh ya, hasilnya akan salah ya. Itu perkalian bukan dalam bentuk matriks ya. Kalau matriks harus menggunakan titik. Pembagian juga seperti itu ya, kita membagi dia titik dulu baru tanda bagi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang penyelesaian persamaan simultan ya, atau persamaan linear ya, yang kita kenal pada umumnya menggunakan matriks. Ini contoh misalkan dalam sebuah analisis nodal ya, ataupun analisis mesh ya, dalam elektro ya, terutama dalam analisa rangkaian. Nah, pada umumnya analisa sirkuit ya, analisa rangkaian ya, itu kan menggunakan persamaan linear ya untuk penyelesaiannya. Nah, bentuk persamaan linear itu bisa kita kerjakan dalam atau menggunakan program MATLAB ini. Contoh yang seperti ini ya, misalkan V1 tambah dari hasil analisis nodal ataupun mesh, kita dapatkan misalkan V1 tambah 2V2 tambah V3 sama dengan 5 ya. Di bawahnya 3V1 kurang V2 tambah 2V3 sama dengan 2 ya. Jadi itu V-nya itu katakanlah sebuah tegangan ya. Kemudian yang angka 2, angka 1 itu adalah kalau dalam rangkaian listrik biasanya V dikali dengan biasanya I kali R ya, I kali R ya, I kali R. Maka V2 ini bisa jadi I-nya ya, kemudian 2 ya, kemudian 1, 3, 2 dan seterusnya, itu adalah R-nya atau hambatannya. Sehingga ketika ditotal itu adalah total dari penjumlahan tegangan ya, penjumlahan tegangan. Nah, oke, contoh kita dapatkan seperti ini ya, seperti ini bentuk sebuah persamaan linear. Nah, dan kita ingin mencari nilai V-nya. Kita ingin mencari nilai V-nya. Kalau dalam matematika kan banyak cara sebenarnya ya yang bisa kita gunakan ya. Dengan cara substitusi, dengan cara eliminasi ya, dan menggunakan cara matriks gitu bisa juga. Nah, kali ini kita akan menggunakan cara matriks dengan bantuan MATLAB ya, program MATLAB. Oke, kita coba selesaikan ini. Maka yang pertama kita akan membuat misalkan R-nya itu adalah hambatan ya. Kita menggunakan simbol R ya, misalkan ya.
kita bikin variabel R sama dengan itu yang baris pertama ada 1, 2 dan 1 ya. Kita bikin 1, 2, 1. Baris kedua itu ada 3, minus 1 dan 2 ya. 3, minus 1 dan 2. Kemudian baris ketiga adalah minus 1, 1 dan minus 2. Minus 1, 1 dan minus 2. Oke, itu adalah matriks R-nya ya. Matriks R yang kita anggap itu sebagai sebuah hambatan atau R ya. Kemudian satu matriks lagi yang diketahui adalah hasilnya itu ya. Hasilnya itu bentuk matriks baris 3 satu kolom ya. 5, 2 dan minus 4. Kita taruh misalkan B ya. B sama dengan 5, 2 dan berapa tadi? 5, 2 dan minus 4. Minus 4. Oke, kalau kita enter nanti kayak gitu ya. B-nya, matriksnya 5, 2, minus 4. Kalau R-nya seperti ini. R-nya bentuk matriks 3 kali 3, B-nya bentuk matriks 3 kali 1. Nah, sekarang kita ingin mencari matriks B-nya, matriks V-nya ya. Matriks V-nya itu taruhlah itu adalah I gitu. Atau arus. Kalau kita tulis I sama dengan, nah ini ada cara menggunakan inverse atau langsung melakukan cara pembagian. Kalau kita menggunakan cara pembagian, maka kita langsung saja untuk mendapatkan I ya. Karena kalau dari bentuk persamaan linear ini kan berarti matriks I kali matriks V itu sama dengan matriks B ya. Berarti kan nanti seperti ini, I kali matriks V ya, itu sama dengan matriks B, kan seperti itu ya. Kita sudah punya matriks B dan kita sudah punya matriks ini R ya. Kita sudah punya matriks R dan kita sudah punya matriks B. Maka untuk mendapatkan matriks I ya, untuk mendapatkan matriks I maka kita membagi kan B dibagi matriks R. Ya kan? Jadi kalau kita mau cari I sama dengan, kita cukup membagi matriks B dibagi dengan matriks R. Caranya gimana? Kita tulis R dulu, terus pembagiannya menggunakan seperti ini. Baru di sini B. Ya. Ini bacanya adalah matriks B dibagi dengan matriks R. Itu cara bacanya seperti itu. Maka ketika kita enter, kita akan dapat hasil matriks 3 kali 1 juga ya. 3 kali 1. Yang menandakan baris pertama itu adalah V1, baris kedua itu V2, baris ketiga itu adalah V3 ya, 3,2 ya. Nah, itu cara yang pertama untuk mendapatkan, kalau yang di materi ini file V ya, untuk mendapatkan V itu V1, V2, V3. Nah, di sini saya mencontohkan menggunakan I ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan cara yang lain? Cara yang lainnya adalah kita mencari inverse dari R. Kita tulis dulu inverse dari R.
Ini kalau menggunakan manual matematis ini cukup panjang ya. Tapi kalau menggunakan MATLAB kita cukup menulis inverse R. Ya, inverse R itu seperti ini. Nah, jadi untuk mendapatkan I, kita bisa juga menggunakan inverse R. Jadi I sama dengan inverse dari R, kita kalikan dengan B. Nah, maka hasilnya adalah akan sama ya. Sama dengan yang B dibagi dengan R. Minus 1 baris pertamanya, minus baris keduanya adalah 1,4, baris tiganya adalah 3,2. Jadi semudah itu ya untuk mendapatkan nilai dari penyelesaian bentuk persamaan linear ya. Oke, seperti itu pembahasan tentang cara menggunakan ya, atau cara bekerja menggunakan MATLAB untuk penyelesaian yang biasa digunakan pada matriks. Dari saya sekian, terima kasih, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.